guys, balik lagi sama aku Mila Julia di Puspalitma Podcast. Jadi kali ini aku kedatangan bintang tamu spesial, khususnya dari Tarik Suara nih. Dari Tarik Suara mana nih? Akademi atau KDI? Kita kedatangan tamu dari Gempita Suara Uniga atau GSU. Ada Teh Dinda sama Coach Farid. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selalu walaupun dalam keadaan kondisi COVID-19 ini belum beres-beres. Sedih banget ya. Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Ingat protokol kesehatan kita. Oke nih. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar GSU ya. Gempita Suara Uniga. Kenapa tuh Gempita Suara Uniga? Kita akan mengupas filosofi, perencanaan, kegiatan yang udah dilakuin GSU, terus apa aja gitu kan ya. Nah di sini kita akan menanyakan tentang filosofi GSU. Kenapa namanya harus Gempita Suara Uniga nih? Gempita Suara Uniga mungkin bukan ke filosofi ya, lebih ke cerita awalnya. Cerita awal. Sebenarnya Gempita Suara Uniga itu tadinya nggak ada, adanya cuman paduan suara dari Fakultas FISIP. Nah berkembang dari sini, terus ada pelatih. Nah pelatih yang Pak Jody ya. Pak Jody itu yang memberikan nama pertama bahwa ini tuh paduan suara Gempita Suara Uniga. Itu tuh pas tahun 2001 tanggal 2 September. Nah, itu awal mula Gempita Suara Uniga dibentuk. Ya. Dari pelatih pertama berarti Pak Jody itu ya, sendiri. Betul. Oke, bagus banget ya. Ternyata teman-teman GSU itu ternyata bermulai dari Fakultas FISIP ya. Ya. Nah, mulai berkembang jadi maju, semua fakultas dari Universitas Garut mengikuti semuanya, dan terbentuklah Gempita Suara Uniga atau bisa sering kita kenal sebagai GSU. Yes. Nah, dari hal filosofi itu kita kan berarti sering latihan ya. Dari awal perintisan dari 2001 tersebut sampai sekarang. Nah, apa aja sih yang udah dilakuin dari GSU sendiri terhadap kegiatan yang udah dilakuin tersebut? Kalau buat di angkatan saya ya, selama saya masuk di tahun 2018, buat latihan rutin pasti ada ya, setiap minggu, 1 minggu 3 kali itu latihan rutin, tiap hari Selasa, Rabu, sama Jumat. Nah buat kegiatan-kegiatan yang selain latihan aja, karena kan kalau misalnya latihan aja monoton ya, anak-anak juga kadang bosen juga. Bener nah banget. Kita tuh ada kayak ngadain, ada semata nih. Semata itu singkatan dari Sehari Bersama Gempita. Asik. Nah, terus Semata ada, guys, ingat. Ya, ada lagi nih, Glory. Gempita Learn Outroom Session. Jadi kita tuh latihan tapi di luar. Kayak di kafe atau di mana gitu. Jadi enak banget ya. ada suasana baru. Iya, benar gitu banget. Kan, ya. Biar enggak monoton tuh balik lagi. Karena dengan zaman sekarang nih kita sebagai generasi milenial yang banyaknya rebahan, kita tuh harus perlu banget kegiatan yang di luar gitu. Setuju banget, apalagi dengan nyanyi ya, dengan kayak latihan gitu kan. Harus banget di kafe sambil ngobrol juga kan ya. Iya, benar-benar suasana baru. Nah, dari kegiatan itu otomatis kita menciptakan sebuah kegiatan lomba otomatis ya, dari menyanyi gitu. Kita nggak hanya ngisi tarik suara di kampus juga kan otomatis. Nah, pasti GSU ini berlomba juga nih di beberapa kegiatan. Ya, kita juga emang tiap tahun ada ya Coach ya, agenda tahunan. Keren banget. Agenda tahunan gitu tuh insya Allah emang sampai saat ini setiap tahun kita ikut event-event kayak misalnya ada dari pertama saya masuk ada di UIN. Di UIN kita ikut, terus ada NFF yang kemarin terakhir udah berapa kali Coach? Udah keempat. Udah 4 kali ikutan, ini tahun ke-5 sebenarnya. Ya, tahun ke-5. Jadi tahun pertama tuh saya pertama masuk ke sini 2016 tuh. Langsung kan 2017-nya kita langsung mengarah ke lomba. Langsung diarahin ke lomba itu. Nah, kebetulan waktu itu timnya bukan saya yang nyiapin ya. Jadi memang yang ada pada saat itu ada sisa-sisa tim yang sisa-sisa gak tuh teman-teman yang harus dibangun gitu kan. Iya benar banget. Kita trial lah, yuk kita ikutan. Sekali ikutan memang tiba-tiba loh skala nasional gitu kan. Wow, keren. Pertama memang untuk dunia paduan suara di Garut saya belum pernah punya pengalaman karena dulu saya berkembangnya belajar paduan suara kayak gitu di Bandung gitu kan. Nah pas ini bisa nggak sih dari Garut gitu kan maksudnya. Ternyata ketika
di try gitu kan, pertama nyobain memang potensial gitu ya, potensial gitu timnya. Kita nyoba untuk event pertama kita. Nah, alhamdulillah kita dulu masuk 8 besar gitu kan. Untuk pertama lah itu sebagai dari 22 peserta se-Indonesia gitu kan. Itu sebagai modal awal lah, langkah pertama. Itu kita punya pengalaman di sini gitu. Nah, alhamdulillah nextnya kita ikutan lagi dengan segala persiapan ya. Kita nyiapin tim juga gitu kan, yang benar-benar istilahnya ya sesuai dengan passion saya gitu. Nah, dulu kita nyiapin tim. Nah, alhamdulillah di tahun keduanya kita ikutan dapat ketiga gitu ya. Jadi dalam acara yang sama. Dalam acara yang sama, alhamdulillah kita masuk 3 besar gitu kan. Dari sebelumnya yang 8 besar, kita selanjutnya dapat 3 besar. Nah, karena kita sudah masuk 3 besar, jadi tahun berikutnya kita nggak boleh ikutan event yang sama gitu. Jadi kenapa tuh nggak bisa ikutan karena lagi? Aturannya dari eventnya, eventnya memang yang juara 1, 2, 3 itu tidak boleh next tahunnya ikut di event yang sama. Nah, makanya next tahunnya tuh kita kan nyari-nyari lomba, tadinya mau nyari internasional gitu ya, level internasional gitu ya. Tapi yang diselenggarakan di Indonesia gitu. Nah, makanya nyari dari situ. Akhirnya kita juga sempat ngajuin ke kampus gitu ya untuk ikut ini. Ternyata memang event internasional agak ribet juga ya. Jadi memang mereka sudah menyiapkan segala teknisnya itu sama panitia tuh. Jadi dibikin acaranya tuh per seminggu 2 minggu gitu ya. Iya. Jadi udah dipaket kayak gitu. Itu kita dulu ngajuin di Bali gitu. Di Bali. Pengen ikutan yang di sana gitu. Ternyata lihat akomodasi dan sebagainya itu akan lebih rumit karena ya dengan aturannya gitu kan. Makanya kita tidak bisa ikutan yang di Bali waktu itu. Nah, makanya ikutlah yang di UIN. Karena tahun ini kita nggak ikut festival nih gitu kan. Kita cari yuk, maksudnya festival yang masih ada di ujung tahun ini gitu kan. Itu waktu itu bulan apa ya? Kita nyari-nyari sih sebenarnya dari pertengahan dari bulan Juni ya. Iya. Di bulan Juni Juli. Nah, akhirnya kita September ya. Ya, Septemberan. Ada lah itu. Itu tahun sekarang atau tahun kemarin? Tahun 2019 2019 ini. 2019. 2019. Jadi pertama 2017 tuh NFF yang 8 besar tadi, terus 2018 kita 3 besar. Nah, ini udah 2019-nya kita bingung nih mau nyari festival kemana gitu kan. Nah, akhirnya kan biasanya kalau jadwal festival kita ngambilnya di semester awal tuh. Jadi dari Januari sampai Mei lah gitu ya di area itu. Karena kan kalau dari Juni Juli ke sana tuh kegiatannya padat ya. Jadi ada kayak wisuda, PKKMB gitu kan. Mengisi acara itu ya. Nah, gitu kan. Nah, makanya kita juga milih event UIN sebenarnya. Waduh, ini bakal tabrakan dengan beberapa acara gitu kan. Maksudnya alhamdulillah sih dari situ ya saya karena pede ya dengan kapasitas anggotanya gitu kan, dengan tumpuk kegiatan gitu waktu itu di bulan September itu akhirnya, tapi mereka juga bisa maksimal dalam prosesnya lah, terutama ya dalam prosesnya mereka bisa ngatur gitu kan. Nah, di sini saya melihat Gempita udah lebih dewasa nih gitu kan. Maksudnya gitu kan. Udah lebih dewasa, udah guys, lebih dewasa keren. Gitu kan di pada saat momen itu gitu kan. Apalagi waktu itu kan saya juga ikut event di luar juga ya. Jadi dulu sempat keluar pulau juga gitu kan, meninggalkan Gempita. Jadi double job ya? Iya, maksudnya jadi kegiatan itu memang kegiatan dinas juga ya, dari kelanjutan dari Garut gitu kan, provinsi terus ke nasional. Nah, akhirnya kan harus meninggalkan mereka gini, gimana ini gitu kan. Gitu kan. Tapi mereka bisa gitu. Nah, di sini kelihatan mereka tuh terlihat dewasanya tuh, titiknya di sini gitu. Nah, kelihatlah dari situ kan prosesnya gimana mereka mampu berjalan mandiri juga gitu kan, walaupun kita cuman by phone atau gimana gitu kan, monitoringnya gitu. Itu sebelum zaman virtual kita sudah mulai virtual duluan. Itu kayak gitu. Jadi nah setelah itu balik lagi ke sini, kita langsung beberapa hari saja dan pergi ke festival. Alhamdulillah di festival itu kita ikutan yang kategori mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Nah, di situ jadi kita dapat juara 2, tapi
sekaligus dinobatkan sebagai juara umum gitu kan. Wah. Nah itu. Dua juara umum. Nah, Biasanya kan juara 1 yang Biar- juara umum Nah, ya kan. itu kan. Agak aneh nih teman-teman, ternyata juara 2 juara umum. Keren banget Sebenarnya berarti. unik sih itu ceritanya. Iya, unik banget ya, Jadi saya dengerin juga. jadi kita tuh memang kita patuh ya sama sistem lombanya Lomba, gitu kan, peraturannya. peraturannya gitu kan. Dulu memang ada aturan di dalam lombanya harus berapa? 30 orang. 30 orang ya. Nah, aku kira yang 30 orang ini anggota aja gitu kan, nyiapin dari sini 30 orang. Iya. 30 orang nih. Pas ternyata ketika di ini sama panitia 30 orang harus sama konduktor. Berarti kita kan harus ngelepas satu Iya, tuh. ngelepas Iya. bener. Wah, itu dosa seumur hidup yang masih terasa sampai sekarang gitu kan. Wah. Ini orang kan maksudnya udah ikut Iya, proses udah dari full awal aja, gitu bener kan. banget. Tapi harus Karena ada satu harus bergeser nah gitu kan. Dulu siapa namanya? Si siapa? Rijal ya kalau nggak Rijal. salah. Cowok. Oh iya. Cowok. Wah, buat Ini- Arijal. Dikit maaf banget katanya dari GS. Bukan karena apa ya? Kalau nonton bukan- kita Bukan. Jadi bukan karena memang itu karena keadaan ya, Karena karena keadaan. keadaan aturan dari panitia seperti itu makanya kita patuh aja gitu kan. Gitu aja. Ya walaupun merasa berdosa ya udahlah. Iya. Nggak apa-apa Tapi di bergeser. samping itu Jadi official Jadi aja. juara. Nah, Iya. gitu kan. kita lihat dari positifnya ya, Kang Rijal. Karena kita alhamdulillah dari kepatuhan kita itu memang ada rezekinya. Ada Ternyata rezekinya, bener yang banget. juara 1 itu tidak mematuhi aturan dari panitia gitu Oh, kan. pantesan. Itu jumlahnya 41. 41 Lebih orang. kapasitas ternyata teman-teman. 41 memang kita mengakui bagus gitu Iya. kan. Tapi ya Samping itu. secara aturan sih maksudnya ya itu kan melanggar Melanggar, iya, aturan bener dari banget. itu. Alhamdulillah makanya juara umum dinobatkan ke kita Juara gitu kan dua. sebagai Oh gitu ceritanya. Pantesan agak bingung juga juara 2 jadi juara umum kan aneh ya teman-teman. Biasanya kan juara 1, tapi ternyata ada ceritanya. Ya pantesan benar-benar patut harus jadi juara umum sih. alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah ya. Makanya dari dulu memang ngebangun tim ya istilahnya kita ikut rulesnya lah, Iya, kita bener jangan banget. ngelawan sistem Bener. gitu kan. Kalau memang ini ya mereka juga udah menyiapkan yang terbaik gitu buat kita Iya. gitu kan. Nah, dimanapun mau di kampus kayak mau di luar gitu Luar. kan, tetap kita harus patuh dengan sistem yang ada. Kita harus jadi personal yang terbaik. Iya kayak benar gitu. banget. Teman-teman, jadi dimanapun kalian, siapapun kalian, aturan itu emang harus kita lakuin juga dengan norma-norma yang ada. Apalagi dengan lomba ya, lomba itu aturannya itu emang ketat banget. Emang perlu kita lakuin sesuai dengan norma yang udah dibuat sama eventnya itu. Dan terlepas dari itu kita harus mengorbankan salah satu anggota ya. Tapi nggak apa-apa, di samping itu juga jadi juara. Ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya setiap lomba selalu ada sih ya momen Ya. seperti itu. Oh ya. Momen seperti itu. Switching kalau biasanya ada switching gitu kan, itu H-1 biasanya dari awal lomba selalu ada H-1 atau H-2 gitu kita switching Oh, personal switching personal gitu kan karena kan keadaan ada kayak misalnya kelelahan atau misalnya sakit tidak maksimal Iya nantinya benar kan. banget. Nah, kita selalu menyiapkan tim substitusinya gitu kan. Nah, makanya setiap latihan itu kita nggak pernah mentokin, misalnya kalau jumlah peserta Ngepasin gitu ya. nggak pernah dipas gitu. Selalu kita ada tim Cadangan. substitusinya. Ya. Iya, seperti itu. Jadi Bener. biar lebih siap kalau ada apa-apa. Iya, bener banget. gitu. Cadangan tuh perlu. Gak hanya boleh juga, GSU juga perlu cadangan guys. Hidup itu harus ada cadangan. Karena kalau kita gak ada cadangan, kita gak bisa menyampingkan hal yang terganggu gitu. Bener banget. Tapi kalau pasangan mah nggak boleh ada cadangan. Gak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah dipasangkan. Itu sudah dipasangkan, gak boleh ada dua-duanya gitu. Iya. Tapi ini beda ya guys. Benar. Dari lomba, terus dari kegiatan yang udah dilakuin itu keren banget sih. Aku tepuk tangannya buat GSU. Nih guys, tepuk online. Alhamdulillah keren banget. Nah, itu kan dari lomba itu dari 2019 kan ya? 19. Nah, 2020 kita masih lomba juga. 2020 lomba juga. Ikut Lomba lagi. juga Ikut gitu lagi, kan. keren Ikut banget. lagi 2020 kita ikut event yang sama. Event yang sama. Nah, cuman Offline sistemnya jadi terakhir. berbeda. Nah, ini Sistemnya. sistemnya jadi lombanya bukan juara 1 2 3 lagi tapi dikategorikan. Dikategorikan ada gold, ada silver, ada bronze gitu. Nah, alhamdulillah kita di 2020 ini masuk kategori gold medal gitu. Wah, ya, gold keren. medalis. Nah, di event Keren yang sama guys, gitu masuk kan. gold. Nah, gitu. Karena setiap kita melangkah sih pede ya karena Iya. setiap generasi itu punya
punya mimpinya. Iya, benar banget. Nah, treatmentnya sebenarnya gampang ya, dari aku mah bukan yang mencecer latihan Ya, kan latihan gitu, kalian terus nggak sampai nggak kayak gitu, nggak nge-push latihan sih sebenarnya. Dari awal aja kita nge-set up-nya, ngebangun sistemnya, merekrutnya para pemimpi gitu. Jadi bukan yang para pemilik suara yang bagus gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita ngebangunnya, kita ngerekrut para pemimpi gitu. Prinsip para gitu. pemimpi tuh. Nah, jadi nanti dari mimpi-mimpi gempita itu kita punya frekuensi, nah dibangun dengan chemistry ya, alhamdulillah jadi prestasi. Ya, benar banget, Gitu keren kan. banget sih. Nah gitu. Nah terus next juga terakhir kita lomba 2021 ya, ikut di event yang sama lagi. Event yang sama Cuman lagi. nah 2020 ini kan kita unik sebenarnya lombanya, yang 2020 ini itu kita kan lomba di UI, di Depok ya. Iya. Nah Datang langsung. kita landing ke sana tuh kasus pertama COVID diumumkan. Betul. Gimana Kan di tuh Depok jadi? tuh. Iya, itu emang orang pertama yang orang Depok. Di Depok itu kita pertama mendarat langsung ke UI, terus kita ke hotel nonton TV, langsung Pak Jokowi mengumumkan Bahwa kasus pertama itu langsung di Depok. di Depok. Itu kebayang Gimana langsung itu? chaosnya. Chaos langsung. Yang kita Pasti tuh ya. tadinya ya udah lelah latihan gitu kan, pengen kesana tuh hiburan gitu Iya, kan. Yuk main lah gitu sepuasnya gitu kan. Kita bayar habiskan di sini gitu. Ternyata setelah diumumkan itu chaos. Kita mau nyari masker susah. Mau Langsung nyari stok abis ya. hand sanitizer susah banget itu. Kita sampai keluar hotel teh kikingan. Gak mau bersentuhan tangan gitu. Kebayang banget. Kebayang kan itu berapa ratus orang ada di situ. Itu kan se-Indonesia ya. Kebayang satu paduan suara aja sama official aja 50 misal taruh lah. Itu kan ada berapa puluh kampus ya yang ikutan, ada banyak orang di situ. Makanya chaos banget gitu kan. Apalagi pasti. itu lomba bukan cuman bukan cuman perguruan ya, ada yang SMA juga, SMA ada lomba tari juga. Banyak banget berarti Banyak banget, makanya kebayang chaosnya di sana. Aduh, itu benar-benar Iya, kita tuh yang ngerinya tuh ini lomba tetap dilaksanain enggak gitu enggak kan. ya, Nah, iya, bener-bener. terus takutnya takut keburu ditutup gitu, takut di lockdown gitu. Kita nggak bisa pulang ke sini. Apalagi bawa tim ya, banyak banget. Iya, makanya. Tapi dari situ kan kita bawa pembina sama ibu rektor ya. Ibu rektor. Nah itu yang benar-benar ngademin kita gitu, tenang aja Menjadi gitu kan. ibunya tuh. Nah benar gitu kan. Makanya dari semenjak pergi juga ya kita udah banyak di treatmentnya sama dikasih motivasi juga gitu kan. Nah sama ibu rektor ini udah tenang aja, yuk kalian fokus lomba aja. Nah beres lomba wayahnya langsung pulang. Iya, Gitu. gak bisa hepan-hepan Gak yang bisa. tadinya hepan Nah, jadi gitu kan. pulang langsung aja. Langsung Buru-buru. pulang. Kita boro-boro mikir hasil gitu. Iya. Kita tampil aja udah habis itu kita fokus pulang. Gitu. Karena takut di lockdown gak bisa pulang. Di lockdown nggak bisa pulang gimana gitu kan. Iya. Nah itu Kasian banget unik sih sebenarnya, itu Unik, cerita bener. mahal maksudnya. Nah habis dari situ kan kita langsung tuh 2 minggu lah dari beres lomba ya. Dari beres lomba langsung yang PPKM pertama PPKM, ya. ya. Dulu mah apa sih namanya ya? Karantina ya. Karantina Di rumah ya. Mandiri. Yang 2 minggu jadi 2 tahun kan sampai sekarang. Iya. Panjang. Nggak tahu sampai kapan itu ujungnya. Nah itu kan, kita dari selesai lomba itu kan masih banyak mimpi-mimpi tuh. Iya. Benar. Langsung kan dark gitu kan, proyek ini kita mau ngapain Ngapain gitu lagi? kan, di rumah masing-masing gitu kan. Terus kita juga pengalaman pertama pandemi itu kan pasti takut ya, kemana-mana keluar juga nggak berani Masih, gitu. iya. Nah habis dari situ kita mikir lah gimana ya caranya berkarya tapi di rumah aja. Kita sempat bikin yang dari rumah aja, kita berkarya secara virtual juga ya. Betul. virtual pertama kita yang kerjain waktu itu. Keren. Yuk nyanyi aja, aku bikin guide musiknya, kalian nyanyi by Record phone aja, record sendiri gitu. record sendiri. Di rumah Record masing-masing. sendiri gitu kan. Nah, Keren. itu kita dulu bisa ngerjain dua lagu ya. Dua lagu. Karena Lagu apa tuh? ternyata dulu lagu Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi. sama Kampuang. Oh iya. Nah, itu kan karena mewakili satu Ibu Pertiwi kita lagi bersedih nih Iya, gitu iya, kan. bener. Lagi bersedih gitu kan. Nah, itu terus keduanya
kita juga pada di kampung halaman gitu kan. Nah, ya pada momen-momen pulang. itu ya udah kita lagunya kampung Cocok tuh. ya. Cocok gitu kan. Nah, dari situ kita punyalah nilai pengalaman virtual tuh kayak gini. Hese. Asli. Ini kan Hese, bener banget. kalau Hese. maksudnya kita kalau berteknis cuman 10 orang atau maksimal lah 10 orang gitu kan, biasa ngetek recording kayak gitu. Ini kan 50 orang, kebayang 60 malah dulu. Wow. Iya. 60 aku yang ngeditnya sendiri di rumah gitu Sendiri. kan. Sendiri. Kadang kan Wow. maksudnya audio kan yang direcord dari HP masing-masing. Iya, suka beda juga ya. Beda-beda Hmm. gitu kan. Nah, itu kebayang, aduh pertama panas Berarti tiris yang ngedit. itu 60 kendalanya, orang. agak Nah, dari sistem itu. juga. Nah, dari situ sih pengalaman pertama menyentuh virtual sampai 2 lagu. Udahlah, habis ini kita bikin program yang Program. karena kebetulan kan kita di sini pas dari menuju akhir 2020 kan lumayan agak dibuka lagi nih kegiatan masyarakatnya. Nah, kita juga ngambil kesempatan itu gitu kan. Mumpung lah kita mah kampusnya orang-orang Garut kebanyakan kan, Ngalenggung gitu kan. Yolah yang sehat-sehat, yang yuk, sehat-sehat kita kita kumpul. bergerak. Nah, makanya bikin lah kayak program-program kayak kita dulu Gempita live outroom Live gitu ya. outroom. Nah, yang kayak Glory gitu. itu. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan, latihan di luar yang tadi kayak di kafe, cari Glory tempat-tempat yang lah Glory spot-spot. itu ya. Gitu. Keren. Terus terakhir kita bermimpi kita pengen punya konser nih gitu. Betul. Nah, Harus konser virtual gitu kan, gimana caranya gitu. harus. Nah, Karena kalian udah alhamdulillah. dapat lomba-lomba banyak banget. Setelah Keren itu kan kita ikut lomba tuh yang virtual ini, Nah, yang ini. NFF ini. Wah, ini Nah. guys salah satu bukti bahwa Gembita Suara Unika memenangkan dari yang tadi ya event NFF. National NFF. Nah, Folklore ini terakhir Festival. festival kita tahun ini 2021. Oke, ada Grand Champions Kita dapat Paduan Suara. langsung itu Tiga. kan ada tiga Tiga. tiga nominasi ya. Nominasi Ada seluruhnya. juara paduan suaranya, terus ada best video konsepnya, Video ada juara konsep. favorit. Juara. Kita Wow. sapu bersih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat kalian yang di rumah. Ini keren banget dapat 3 sekaligus. Nah, 3. Ini berkat pengalaman kita Di di dunia eksibisi. virtual yang sebelumnya gitu kan. Oke. Makanya ini maksudnya kita ngerjain ini bisa loh sebenarnya maksimal. Yuk asal mau berproses. Wah, itu Bener benar-benar prosesnya alhamdulillah ini ya teman-teman gak banyak ngeluh gitu kan, walaupun misalnya memang harus pergi terus latihan, terus recording kan prosesnya nggak kayak offline-nya kayak konvensional kan. Kalau lomba normal itu latihan, tampil. Iya. Kan kalau tampil. sekarang latihan, recording, Recording. editing. Bener alurnya ini ya jadi berubah. Nah, gitu Agak kan rumit. berapa level gitu kan. Betul. Aku cuman ngasih energi aja, udah kalian semangat aja. Semangat Semangat gitu kan. Yang penting sehat ya. Orang Betul. lain pun sama kan, maksudnya orang lain pun sama punya kesulitan kayak kita. Kita kalau misalnya cuman mengeluh hanya pada masalah ya kita nggak akan ini, kita Nggak cari akan solusinya, beres. kita Iya, cari bener. energinya Kita cari gitu. solusi sama-sama. Itu artinya. Bener Makanya dari sini alhamdulillah dari hasil prestasi ini kita punya yang relasi satu mimpi kita yang pengen bikin konser Konser virtual itu. gitu. konser virtual. Dulu sebenarnya pas proses awal kita terjebak PPKM lagi tuh. Iya. Ini kan diperpanjang setelah lagi. 2 minggu beres lomba ini ternyata ada PPKM ya, Darurat. yang Iya, itu yang baru diperpanjang. yang bulan Juni sampai itu yang itu ya. Nah itu baru kita produksi lagi kemarin-kemarin ya bulan Oktober, September. Agustus. Nah Kemarin September. ya masih Ya. baru. nah ini Oktober alhamdulillah konser Tayang. virtualnya udah tayang, Harmonite gitu ya. Namanya Nah, Harmoni. itu Udah ada tayang di- guys. Di mana tuh di tayangnya? YouTube Uniga. YouTube Uniga. Di YouTube Uniga tuh. Betul. Jangan lupa kalian nonton biar tahu mereka tuh kayak gimana, nonton banget ya. Terus jangan lupa yang belum subscribe. Nah itu Itu yang penting. tema Gratis kok. Nah itu tema ininya juga alhamdulillah bisa ngambil The Champion karena kita kan membawa Juara ya. nama ini Iya, gitu iya, The kan. Champions. Dari juara ini gitu kan, dari prestasi ini alhamdulillah dari situ kita merasa udah beres nih mimpi gitu kan selama pandemi. Mimpi kita ke depan pandemi tidak berlanjut gitu. Kita bermimpi lagi menatap event-event yang lebih Besar. normal lagi, lebih besar lagi gitu ya. Nah kita alhamdulillah
dari sini punya energi buat melangkah ke event internasional, insya Allah. Amin, gitu. amin ya Allah. Tuh doain ya teman-teman, semoga Iya. Gempita Suara Uniga bisa melangkah lebih ke internasional lagi, karena udah dapet yang nasional nih, tinggal ke internasionalnya. Support terus buat kalian yang suka ditarik suara, support terus dengan doa gitu ya. Kalaupun mau gabung, ya gabung ke Universitas Garut, Iya, biar betul. masuk GSU, benar banget kan? Benar. Oke nih, karena wah ternyata penghujung waktu kita akan segera berakhir. Padahal masih asik ngobrol, belum mengupas semuanya. Masih kepo aku tuh gimana GSU. Tapi nggak apa-apa, kita juga bisa ngobrol lagi ya. Bisa di follow juga kan ya media sosialnya di Instagram Gempita Uniga. Gempita Uniga. Oke, dan YouTube-nya jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman, kan udah gratis. Biar kalian tahu kegiatan GSU juga ya, ada biar tahu semuanya tentang Uniga. Oke, mungkin dari aku cukup sekian ya. Makasih banyak udah datang dari Sama-sama. GSU. Keren banget Terima kalian, kasih hebat juga. nih teman-teman. Oke. Keren banget, semoga aku bisa gabung. Bisa nggak ya? Masuk lagi lah kuliahnya. Masuk lagi ya Kuliah lagi jadi S2 kan. Iya sih benar. Kan persyaratan harus mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Tapi aku udah nggak jadi mahasiswa, jadi alumni. Oke. Teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat GS udah datang. Oke, Terima kasih sama-sama. juga. Oke, sampai jumpa lagi di Puspa Litma Podcast. Bye-bye. Bye.